produk yang baru, kemudian sesumbar ini loh masih dijual di pasaran. Woi, dicek itu NA-nya sama dengan dulu enggak? Terus orang awam mudah sekali loh ngecek NA, nomor NA BPOM itu ada nggak, terdaftar nggak. Aduh, tolonglah ini bos-bosnya Songong atau Dugong, carilah yang apa ya, buzzer-buzzer yang agak pakai ini lah, menyedihkan. Tapi kenapa lolos BPOM kalau tidak sesuai dengan isi kandungannya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman ya. Kenapa lolos BPOM tapi isi kandungannya tidak sesuai? Jadi begini, saat proses pendaftaran, biasanya pelaku usaha itu mendaftarkan produknya itu sesuai dengan labelnya, sesuai dengan isi kandungannya ya. Nah, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah dipasarkan, izin sudah keluar, terkadang diubah kualitasnya, kadang ditambah dengan zat lain atau bahan lain seperti itu ya, sehingga merubah kadar dari saat pertama dia registrasi. Nah, sebenarnya BPOM itu tidak stop sampai pada saat registrasi awal. Begitu post market, peredaran di pasaran, itu BPOM harus melakukan investigasi terhadap produk-produk yang sudah beredar tersebut ya, sidaklah gitu ya. Nah, nanti atas produk tersebut dilakukan uji lab oleh mereka. Apabila ditemukan satu penipuan, indikasi penipuan terhadap barang-barang tersebut, produk tersebut, maka BPOM sudah bisa bertindak seperti itu ya. Nah, ini kejadian di lapangan. Salah satu warga negara Indonesia menemukan satu produk yang memang informasi awal yang dilakukan dia adalah ada satu penyimpangan terhadap produk tersebut. Ini sah, secara hukum acara pidana itu sah. Karena setiap orang yang mengetahui, melihat satu tindak kejahatan atau tindak pidana, dia wajib melaporkan kepada atau menginformasikan kepada pihak yang berwajib. Di dalam hal ini adalah menyangkut tentang undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Ya, karena produk kecantikan ini ya. Nah, ini menganut delik biasa, sehingga pihak kepolisian tidak perlu lagi untuk melakukan koordinasi dengan BPOM. Begitu mendapatkan informasi awal, pihak kepolisian melakukan tes laboratorium individu mereka yang sah dan menemukan bahwa benar laporan awal ini ada indikasi kecurangan atau penipuan di dalam produk itu, maka pihak kepolisian sudah bisa langsung menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh orang tersebut. Jadi dalam hal ini sebenarnya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan setelah diregistrasikan, begitu dipasarkan produk-produknya banyak yang kualitasnya itu kadarnya tuh dirubah atau ditambah. Nah, ini dia produk Amiradom kita yang baru kita check out, oke? Rupanya kalau nggak nyenggol Doktif nggak bisa naik ya followernya, atau nggak cair dari Hans babunya Suneo. Oh, ternyata kamu itu bawahannya Suneo, bawahannya Hans. Ya, jadi guys, Hans itu adalah kaki tangan dari Suneo yang saat ini sudah dikandangin di dalam shell. Iya, dulu yang dikorbani namanya Afrizal, karyawannya. Dipenjarain selama 22 hari. Sekarang ditumbalin Dugong binti Zakaria yang tinggal di rel kereta. Hati-hati ntar keserempet kereta, walat. Iya, oke ya, ini kan produknya yang kamu beli di tanggal 10 Maret. Nyampenya di tanggal 19 Maret. Itu aja kamu udah bohong, kamu bilangnya tanggal 12 Maret. Enggak, ya, enggak Dugong. Ya, kamu terima tanggal 19 Maret sama Kamarullah. Jadi kalau jadi saksi, Kamarullah jadi saksinya. Ya, nih. Terus kamu bilang produknya NA lama. Nggak ada. Yang kamu lawan nanti korporasi ya, bukan Doktif. Salah alamat kamu. Yang kamu lawan nanti adalah grup RH. Kenal kan yang namanya RH? Kliniknya di mana-mana, korporasinya nanti. Nanti kamu akan ngelawan lawyer dari dia. Buruan laporin cepetan, lama kali nunggu kamu pulang ya. Nggak sanggup ya pulang. Bilang lagi ini produknya overclaim. Mana hasil labnya?
nggak mampu ya, nggak mampu kecian. Tapi Doti syukuran ya untuk ngejual produk huru hara ini dengan harga dugong binti Zakaria. Ya, Dokti bakalan ambiarin dari Bali, oke? Dokti bakalan live bersama Riko dari Bali ya guys ya. Siapa yang mau ini dengan harga dugong binti Zakaria, check out nanti harganya berapaan ya. Kita ambiarin di harga 60-an kali ya. Yang sudah cocok pakai krem ini tungguin ambiar di Bali. Oke guys ya, see you. Salam cerdas bareng Doti, Data Detektif. Bye bye. Wadidaw, produk dokter detektif NA yang baru reformulasi. Laporin, dugong laporin. Kalau memang itu produk bermasalah, laporin. Jangan kebanyakan bacot. Terus kalau yang namanya ngomong itu harus berdasarkan data dan fakta. Lu uji lab dong, ya. Modal ya. Sebagai buzzer yang abadi, modal ya. Modal lu uji lab tuh produknya, baru yang namanya lu tampilin, gak ada retinolnya, gak ada niacinamide-nya. Jangan kebanyakan cocot. Ingat, lu udah dilaporin ya. Ingat, ini bakalan naik sidik nih. Jadi buat lu dugong ya, karena lu udah jadi buzzernya si Suneo nih, ya kan, dipastikan lu bakalan masuk. Ingat ya, dulu supirnya si Suneo pernah dikorbankan untuk memfitnah Doktif, ya. Sekarang lu yang dikorbankan untuk memfitnah Doktif, tapi kali ini tidak ada ampun, ya, tidak ada ampun. Dipastikan lu bakalan masuk, pasti, karena jelas. Ini Miss ngomong ini gimana sih? Salah instruksi atau dia improve terhadap instruksi yang diberikan? Ya, pertama dia ngomong bahwa produk reduktif ini overclaim, ditambah lagi mengandung bahan berbahaya, dikaitkan dengan temuan BPOM. Baca nggak sih temuan BPOM? Ya, keterangannya apa? Saya nggak perlu munculkan ini, nanti kamu jadi pinter, biarlah dengan kebodohanmu, biarin. agak susah ngasih pencerahan atau edukasi untuk orang-orang model begini ini ya, karena memang di side pikirnya, mindsetnya begitu ya. Kedua, kemudian sengaja beli produk Doktif, ternyata produknya disebut NA-nya NA baru. Kalau NA baru berarti clear dong, ada NA-nya nih produk. Muncullah kemudian dia ngomong, jangan beli produknya Doktif, nggak bagus ya, produk yang baru, NA baru, karena itu ada mengandung bahan berbahaya. Aduh, semakin masuk baru, kasihan sih sebenarnya saya itu. Ada nggak sih kerjaan yang lain? Ini para netizen kasihlah kerjaan yang lain. Nah, agak susah. Dan saran saya, Doktif sudah dilaporkan, udah jangan kemakan pansos dia. Memang sengaja nih kayaknya ikut pansos terus menerus, Mbak ya. Janganlah, biarin aja laporan ini terus jalan. Anggap aja angin berlalu ini orang nih ya. Ada yang kecolongan ya, Miss Somong atau Miss Dugong, apalah panggilannya. Dia ingin membuktikan produk Doktif yang lama, NA-nya yang dicabut oleh BPOM. Tapi karena nggak ada di pasaran, dia belinya yang baru. Produk yang baru. Kemudian sesumbar, ini loh masih dijual di pasaran. Woi, dicek itu NA-nya, sama dengan dulu nggak? Terus orang awam mudah sekali loh ngecek NA, nomor NA BPOM itu ada nggak, terdaftar nggak? Aduh. Tolonglah ini bos-bosnya Somong atau Dugong, carilah yang apa ya, buzzer-buzzer yang agak pakai ini lah, menyedihkan. Memeras orang, membawa-bawa nama masyarakat. Ini mumpung bulan puasa ya. Pos, senengannya ngecocot aja nggak ada bukti. Giliran dikasih panggung, udah dipanggil sama penyidik, mangkir. 2 kali panggilan mangkir, bantah omongan Doktif. Ntar alasannya nggak ada panggilan tuh, cuy. Gini loh, Pos, ya. Bantah omongannya Doktif. Kalau kamu udah dilepeh sama SS, SS sudah nganggep kamu bangke, denger nggak? Cuy. Gitu, nggak SS, nggak Suneo, udah ngelepeh lu, Pos, bener nggak? Nah, kalau nggak bener, ya, kamu bikin dong konten sama SS yang suruh belain lu dan suruh SS serang Doktif. Berani nggak SS? Ayo, coba dong bikin kontennya kalian berdua. Nggak akan, kenapa? Karena SS-nya udah minta damai ke Doktif, kamunya dilepeh, cuy,
gitu sama SS-nya. Hah? Terus sama Suneo, kenapa kamu nggak jengukin Suneo? Suneo jijik kali ya sama elu ya Pos ya. Cuy, nggak berhasil ya Markusin Suneo. Nggak berhasil ya menangguhkan penahanan. Kemarin udah pede banget ngatain Doktif yang pakai baju oranye, nggak berhasil. Giliran masuk, akuin dong Doktif hebat. Sebentar lagi SP3 tersangkanya Doktif. Akuin dong, sujud tuh di kakinya Doktif seperti omongan elu yang keluar mulut kotornya kamu itu Pos. Belum tahu kan siapa Doktif? Ketian, empos. Jangan mangkir ya, sebentar lagi elu bakalan jadi TSK. Ih, Markus jadi TSK. Ih, malu Pos, udah tua. Iya. Cuy. Dilepeh sama yang namanya Suneo, dilepeh sama SS. Tinggal Begeng nih, Begeng juga nunggu ngelepeh elu, gak ada yang berhasil. Apalagi Bokir, Bokir juga udah minta damai. Gimana doang Nepos?